Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah presentasi rancangan fungsionalitas yang berjudul Sistem Registrasi Online Pengganti Buku Rekam Medis di Puskesmas. Kami beranggotakan saya sendiri Riza Daniel Iman, Hanifah Reza, Akbar Mizwar, dan Muhammad Khadafi. Apa yang akan kami bahas di sini adalah pendahuluan, latar belakang proyek kami, kemudian permasalahan, vision, storyboard, paper prototype, dan wireframe Figma. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Namun kondisi saat ini sistem pelayanan puskesmas ini masih dilakukan secara manual khususnya di bidang registrasi. Di sini pasien membutuhkan kartu rekam medis sebagai informasi keluarga, informasi pribadi berupa nama, alamat, dan informasi riwayat penyakit atau rekam medis. Banyak pasien yang masih lupa untuk membawa kartu rekam medis dan harus mendaftar ulang sehingga data yang masuk ke buku rekam medis menjadi berganda. Sehingga cara ini dianggap tidak efisien dalam pelaksanaan registrasi pasien. Permasalahan yang kami angkat di sini adalah satu, banyak pasien yang menghilangkan kartu pasien. Kemudian proses cek nomor pasien masih secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama pada saat penyesuaian buku rekam medis. Dan kemudian pasien lansia tidak membawa kartu pasien. Pasien lansia di sini kan sangat darurat sehingga membutuhkan informasi riwayat pasien sebelum diobati oleh dokter. Kemudian permasalahan terakhir ada pasien luar kota yang hanya bisa berobat sekali, tidak diketahui sudah berapa kali berobat karena tidak ada kartu pasien. Kemudian vision di sini akan dijelaskan oleh teman saya Hanifah Reza. Jadi saya sendiri oke. Jadi sebelum itu vision itu adalah permasalahan yang diangkat. Jadi kita dapat diketahui juga vision dengan cara brainstorming. Terus juga secara kelompok sebagai berikut. Jadi setiap pasien itu mendaftar secara langsung. Itu di puskesmas, bisa juga dibantu dengan petugas. Terus dapat kita ketahui melakukan pencarian dengan kata kunci nama, nik, alamat, dan nomor pasien. Lalu petugas dapat menambah data riwayat penyakit pasien. Untuk yang keempat, petugas dapat menghapus data pasien jika ada kesalahan. Lalu yang kelima, pasien dapat melihat riwayat penyakit di aplikasi. Jadi storyboard itu pasien mendaftar secara langsung di puskesmas dibantu dengan petugas. Jadi pasien baru yang ingin berobat itu dapat melakukan registrasi. Kartu rekam medis, petugas dapat mencari data. Baik, untuk storyboard yang ketiga di sini ada aktivitas 3. Nah, di sini petugas dapat menghapus data pasien jika ada kesalahan. Seperti yang ada pada gambar, yaitu di telepon genggam ada ubah data, hapus data. Pasien bisa komplain bahwa ada kesalahan data di bionya. Untuk gambar yang kedua, di sini petugas membantu memperbaiki data pasien dengan mengubah data. Dan yang terakhir, di sini data pasien sudah berubah. Nah, untuk storyboard aktivitas 4. Untuk aktivitas 4 tersebut, pasien dapat melihat riwayat penyakit di aplikasi. Contoh di gambar pertama yaitu Andi ingin berobat ke dokter praktek, namun dokter menanyakan riwayat penyakitnya yang dari puskesmas. Ada di aplikasi riwayat. Ini dokter bertanya riwayat penyakit dari puskesmas bagaimana? Ada di aplikasi My Puskesmas dong.
Di gambar kedua, Andi pun login di My Puskesmas dengan memasukkan nick dan password. Login pasien, masukkan nick, password, login. Andi masuk ke halaman biodata yang menampilkan data diri. Dan di gambar keempat, pada menu riwayat penyakit, Andi dapat melihat riwayat penyakitnya. Nah, di aktivitas kelima tersebut, petugas dapat menambah data riwayat penyakit pasien. Di gambar pertama, setelah melakukan pengobatan, dokter memberikan diagnosanya dan memberikan obat kepada pasien. Di gambar kedua, dokter menambahkan riwayat penyakit pasien. Dan di gambar ketiga, dilihat di telepon genggam tersebut bahwa ada nama penyakit, riwayat penyakit yaitu asam lambung. Dan untuk paper prototype akan dijelaskan oleh kawan saya bernama Akbar Miswar. Dipersilakan buat Akbar Miswar. Oke, untuk paper prototype merupakan salah satu cara kerja untuk membuat tiruan aplikasi yang akan dibuat sebelum lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui prototype kertas, desain dapat diubah sesuai keinginan. Prototype kertas dibuat berdasarkan kita vision baru yang dipilih sebagai solusi permasalahan. Selanjutnya wireframe. Wireframe menggunakan Figma merupakan tahap akhir dari prototype karena mampu menampilkan tiruan desain aplikasi sebagaimana aplikasi yang akan dibuat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.